tergabung dalam kehidupan sehari-hari, kemudian penerapannya, dan melakukan percobaan sederhana yang akan kita lakukan ke depannya. Oke. Sebelum itu, Ibu punya suatu video yang harus kalian amati. Sedang apa sih mereka itu? Oke. Ada yang bisa bantu Ibu? Mereka sedang melakukan kegiatan apa sih? Ada yang bisa bantu? Saya, Ibu. Oke, silakan. Ya, jadi dalam video itu ada anak-anak lagi main alat berupa sederhana. Mana alatnya itu dari gelas, dari gelas sama benang. Nah, jadi mereka itu saling ngobrol, terus walaupun jaraknya agak jauh, tapi suaranya itu bisa kedengaran. Iya, betul banget. Tepuk tangan buat Jadi, dua orang anak ini sedang beraktivitas menggunakan telepon sederhana yang terbuat dari botol aqua gelas plastik. Nah, kalian bertanya-tanya nggak sih kenapa suara bisa terdengar dari satu anak ke anak lainnya, atau bisa dikatakan dari satu gelas ke gelas lainnya? Kalian bertanya-tanya seperti itu atau kayak aku udah tahu nih gitu? Oke. Untuk membahas pada video ini, kita akan mengenai apa sih itu gelombang. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan materi pada kali ini? Oh ya, selamat kali. Jadi gelombang adalah peristiwa perabatan getaran atau gangguan dan satu tempat ke tempat lain yang membawa energi tanpa memindahkan materi secara keseluruhan. Ketika suatu benda bergetar, getaran tersebut dapat diteruskan melalui medium seperti air, udara, atau tali. Bahkan pada gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium di ruang hampa. Dalam proses ini, partikel-partikel medium hanya bergerak bolak-balik di sekitar proses keseimbangannya dan tidak ikut berpindah jauh bersama gelombang. Sehingga yang sebenarnya berpindah adalah energi dari sumber getaran tersebut. Contohnya, ketika batu dijatuhkan ke dalam permukaan air, akan berombak atau bergelombang menyebar ke segala arah. Tetapi airnya itu tidak berpindah tempat secara keseluruhan, Bu. Oke, baik, terima kasih Karina. Ya, benar banget. Jadi, gelombang adalah suatu peristiwa perambatan getaran atau gangguan dari suatu tempat ke tempat lain yang membawa energi tanpa memindahkan materi secara keseluruhannya, teman-teman. Bisa kalian perhatikan gambar di samping ini? Ada yang tahu gambar ini apa? Baik banget. Jadi, ini adalah suatu gambar air yang ketika dijatuhkan batu ke dalam air, dia menimbulkan gelombang atau getaran yang dimana
Di gelombang berdasarkan medium perambatannya terbagi atas berapa aja teman-teman? 2. Contohnya ada apa? Iya. Kemudian di gelombang elektromagnetik contohnya ada apa? Ya. Kemudian di gelombang berdasarkan arah getar terhadap arah lambat ada apa saja?
Kenapa? Bisa. Yang lain adalah pengalaman buat teman juga ya teman-teman. Oke. Boleh banget. Ya, jangan dong.
Jadi sudah terjawab ya kenapa suara bisa berpindah dari satu anak ke anak lain atau bisa dikatakan dari kelas A ke kelas B karena ada medium yang menghantarkan arus suara yang melewati tali ya teman-teman. Oke, Miss, berarti Farah itu dapat memindahkan yang lain. iya benar banget. Jadi Farah sudah mengetahui ya kenapa sih itu bisa terdengar gitu. Oke, selanjutnya simpulan. Ada yang bisa menyimpulkan membaca kesimpulan pada pertemuan kali ini? Ada nih udah. Iya. Dipani, silakan Dipani. Miss ready gede. Boleh sebentar. Ya, bisa lihat pertama yaitu gelombang adalah perambatan getaran atau gangguan yang membawa energi tanpa memindahkan materi secara keseluruhan. Kemudian gelombang dapat merambat melalui medium seperti udara, tali, bahkan tanpa medium pada gelombang elektromagnetik. Kemudian juga ada berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Terus ada berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal atau longitudinal. Terus juga ada berdasarkan sifat perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang berjalan dan stasioner. Terus ada gelombang memiliki banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti gelombang suara, air, cahaya, dan juga komunikasi teknologi. Terus juga ada contoh sederhana menggunakan gelas dan benang. Suara dapat terdengar karena getaran merambat melalui benang yang tegang. Terus juga ada jika benang kendur atau terkena benda lain, maka perambatan gelombang suara menjadi terganggu sehingga suara terdengar lemah atau bahkan tidak terdengar. Kemudian ada pemahaman tentang gelombang membantu manusia memanfaatkan teknologi komunikasi, kesehatan, dan berbagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat memahami bahwa gelombang sangat penting dalam proses perpindahan energi dan juga komunikasi. Iya, terima kasih Pak. Dikasih tepuk tangan banyak-banyak teman-teman. Jadi kalian sudah memahami ya mengenai konsep gelombang, kemudian penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam gelombang dan juga penerapannya seperti itu teman-teman. Kemudian deskripsikan perasaan kalian. Kalian rasanya gimana? Jadi kita bisa pakai telepon, pakai alat Wah, Oke, ada yang lagi yang mau menyampaikan perasaan kaliannya? Bagaimana? Jadi moodnya jadi naik. Wah, moodnya naik. Oke, sudah cukup. Oke, jadi pertemuan pada kali ini dicukupkan ya teman-teman. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda lagi tentunya. Oke, cukup sekian di